pengantar dengan perspektif makro, dinamika pembangunan, dan juga paradigma pembangunan kehutanan. Dan kalau Pak Agus tadi bercerita banyak mempresentasikan tentang isu-isu global dari SDGs, kemudian isu-isu nasional terkait dengan pembangunan kehutanan, dan juga mengerucut pada isu pengembangan SDM. Dalam konteks ini saya nanti hanya cerita dari sisi konteks lokal, dalam arti di konteks tapak terkait dengan pengembangan SDM, khususnya pengembangan SDM KPH, yang selama ini kami geluti melalui program Forest and Climate Change. Nah, untuk isi presentasi saya, karena ini fokus pada isu KPH, nanti isi presentasi saya terkait dengan KPH dan pengembangan SDM, kemudian pelatihan berbasis kompetensi, kemudian tantangan dalam pengembangan SDM KPH, termasuk nanti untuk gagasan ke depan untuk bagaimana membangun pengembangan pelatihan kehutanan yang efektif, dan juga beberapa ini sedikit banyak nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agus Setiarso tadi. Beliau sudah menerawang jauh kira-kira bidang-bidang apa yang nanti perlu dikembangkan di dalam pengembangan SDM kehutanan Indonesia ke depan. Nah, ini kurang lebih akan nyambung seperti itu. Nah, untuk KPH dan pengembangan SDM, di sini kalau di KPH sendiri, ini mempunyai beberapa tugas pokok dan fungsi, di situ yang meliputi penyelenggaraan pengelolaan hutan, kemudian juga menjabarkan kebijakan kehutanan dalam tataran implementasi, kemudian juga melakukan kegiatan pengelolaan hutan, dari sisi perencanaan, pengorganisasian, dan selanjutnya, kemudian melaksanakan pemantauan dan penilaian, serta membuka peluang investasi. Nah, ini kalau melihat cakupan pekerjaan atau tugas pokok dari KPH ini cukup luas dari sisi dimensi ilmu kehutanan, bahkan di sini juga ada dimensi ilmu yang lain seperti pengembangan investasi dan bisnis ini. Nah, kalau kami melihat dari beberapa melakukan observasi secara sepintas terhadap dinamika KPH yang ada saat ini, KPH yang cenderung berkembang ini kalau dikatakan mungkin sekitar 20-30% mungkin, atau sedikit kurang dari itu. Ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi di situ. Salah satunya dari leadership atau kepemimpinan kepala KPH, ini yang menjadi salah satu kunci penting, dan juga kepemimpinan dari kepala dinas kehutanan. Karena ini saya melihatnya kalau di kepala KPH rata-rata eselon 3 untuk misalnya melakukan pendekatan lobby dan lain sebagainya kepada pimpinan daerah, biasanya dia memerlukan dukungan dari kepala dinas. Nah, ketika kepala dinasnya juga mempunyai dukungan yang sangat positif terhadap KPH, biasanya ini juga akan mempercepat eskalasi atau akselerasi dari program pembangunan KPH. Nah, kemudian juga dukungan pemerintah daerah. Ini untuk khususnya karena KPH, kalau di waktu lalu untuk KPHP dan KPH Lindung, ini berada di bawah pemerintah daerah, pemerintah provinsi. Ini penyediaan SDM ini juga sangat dipengaruhi oleh komitmen daerah. Nah, daerah-daerah yang atau KPH yang maju biasanya juga memperoleh dukungan dari pemerintah daerahnya yang cukup signifikan, terutama di dalam penyediaan SDM dari sisi kualitas maupun kuantitas. Nah, kemudian juga ini dari sisi SDM, KPH yang berkembang juga ini memerlukan dukungan, adanya dukungan dari pemerintah pusat, khususnya di dalam pengembangan SDM, pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan-pelatihan yang terstruktur dan juga sesuai dengan kebutuhan lapangan. Nah, untuk pelatihan di bidang kehutanan itu sendiri sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014, ini kewenangan ada di pemerintah pusat, sehingga untuk penyelenggaraan kedikdiklaan kehutanan menjadi porsi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, saat ini data agak lama, tetapi saya memang agak sulit untuk mencari data terbaru. Misalnya ini data yang saya ambil dari tahun 2019, saat itu ada sekitar 325 organisasi KPH.
dengan ada sekitar 7.300 lebih PNS dan juga ada sekitar hampir 1.600 bakti rimbawan. Bakti rimbawan ini merupakan sebuah program yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tahun 2014 untuk merekrut sarjana kehutanan dan kemudian berkembang juga dengan alumni SMK Kehutanan dan juga alumni dari background dari sarjana dari berbagai background pendidikan termasuk sosial dan ekonomi, karena program Bakti Rimbawan itu juga sebetulnya diarahkan rekrutmen tadi nanti ditempatkan untuk membantu pengembangan KPH, sehingga ada beberapa misalnya sarjana ekonomi yang direkrut untuk misalnya membantu pengembangan bisnis KPH, misalnya seperti itu. Nah, tetapi beberapa informasi terakhir menyebutkan program ini akan diberhentikan karena keterbatasan dana, sementara pemerintah daerah yang diharapkan menindaklanjuti program Bakti Rimbawan ini nampaknya belum siap. Nah, selain itu juga terdapat beberapa tenaga kontrak yang ditempatkan atau direkrut oleh KPH yang bersangkutan. Nah, kemudian ini untuk memberikan pelayanan kediklatan kepada KPH tadi, ini di lingkup KLHK, ini ada satu pusat diklat SDM LHK yang berada di Bogor, kemudian juga ada 7 balai diklat yang tersebar di Pematang Siantar, Pekanbaru, kemudian di Balai Diklat di Bogor, di Rumpin, kemudian Balai Diklat Kadipaten di Majalengka, kemudian Balai Diklat di Samarinda, di Makassar, dan di Kupang. Dulu ada Balai Diklat di Manokwari, tetapi saat ini masih dalam proses negosiasi antara pemerintah daerah dan KLHK untuk pengelolaan ke depannya. Kemudian untuk pengembangan diklat kehutanan itu sendiri, untuk di KPH ini ada 5 bidang perumpunannya. Ada diklat-diklat yang dirumpunkan di dalam perencanaan hutan, kemudian ada diklat-diklat yang dirumpunkan dalam pemanfaatan hutan, kemudian ada rehabilitasi dan reklamasi hutan, kemudian ada perlindungan hutan dan konservasi, dan yang terakhir ini rumpun administrasi. Ini paket-paket diklat, perumpunan paket-paket diklat yang diselenggarakan oleh lembaga diklat di bawah KLHK, baik itu pusat diklat SDM LHK maupun di balai diklatnya. Nah, ini pengantar sedikit tentang KPH, dan untuk mendukung pembangunan KPH itu sendiri sebetulnya sudah beberapa lama ini di lingkup lembaga diklat atau BP2 SDM, Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM di KLHK itu mendorong penerapan adanya pelatihan berbasis kompetensi. Nah, pelatihan berbasis kompetensi ini sebetulnya berusaha mendorong pelatihan-pelatihan tersebut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dan benar-benar sesuai dengan standar dan persyaratan yang dibutuhkan di tempat kerja. Jadi harapannya pelatihan-pelatihan tersebut benar-benar berorientasi praktis sesuai dengan tugas pokok dari individu yang bersangkutan. Nah, untuk pelatihan berbasis kompetensi ini ada beberapa 3 pilar. Yang pertama ini pengembangan standar kompetensi sendiri, yang ini dilakukan oleh Pusrenbang SDM di bawah BP2 SDM KLHK. Ini mengembangkan standar kompetensi, dan untuk SDM KPH ini sudah ada standar kompetensi untuk SDM KPH yang disahkan oleh Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja, pada awal tahun 2013. Ini sudah ada yang dijadikan acuan. Walaupun perlu diakui di dalamnya terdapat banyak salah ketik, kemudian salah copy paste dan lain sebagainya, sehingga ini kadang-kadang ketika menggunakannya kita harus berhati-hati dan menelaah ulang. Nah, standar kompetensi tadi kemudian digunakan oleh Pusat Diklat SDM LHK untuk menyusun kurikulum. Nah, ini standar kompetensi tadi dijadikan sebagai acuan menyusun kurikulum, dan
Ini yang kemudian standar kompetensi juga dijadikan acuan untuk sebagai bahan untuk uji kompetensi, referensi untuk menyiapkan bahan-bahan uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi. Seperti kalau dalam hal ini Pak Agus Setiarso juga merupakan ketua LSP untuk LSPHI misalnya ini, yang perannya salah satunya banyak di dalam pengembangan uji kompetensi. Nah, terkait dengan kegiatan kediklatannya sendiri, bahwa ketika mau menyelenggarakan sebuah program-program kediklatan, ini ada tahapan-tahapan yang disebut dengan siklus pengelolaan pelatihan atau training management cycle, yang terdiri dari tahap pertama itu dilakukan proses assessment, kemudian dari proses assessment untuk mengidentifikasi training-training apa, konten-konten apa yang benar-benar dibutuhkan oleh seorang individu, dan dari situ kemudian disusun menjadi sebuah training kurikula atau kurikulum pelatihan. Ini di dalam training design ini menyusun kurikula, menyusun silabus, menyusun modul. Kemudian nanti baru dari proses tersebut nanti diimplementasikan dan juga ditindaklanjuti dengan adanya proses-proses evaluasi untuk melihat apakah training-training yang disajikan tadi benar-benar sesuai dengan kebutuhan peserta atau tidak. Ini siklus manajemen pelatihan ini merupakan sebuah pendekatan atau siklus yang harus dikembangkan oleh lembaga diklat untuk bisa memberikan pelayanan kediklatan secara efektif dan efisien. Harapannya seperti itu. Nah, ketika berbicara penyelenggaraan pelatihan itu sendiri, dari pengalaman kami bersama Pusat Diklat SDM LHK atau Balai Diklat, ini ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama itu dilakukan secara klasikal atau tatap muka, face to face ini. Nah, kemudian ada yang dilakukan secara murni online, misalnya dengan menggunakan e-learning, jadi para peserta melalui internet, kemudian mendownload bahan dan melakukan pembelajaran mandiri di situ. Kemudian ada yang dengan sifatnya blended learning, kombinasi tatap muka dan e-learning. Nah, biasanya untuk blended learning ini dilakukan e-learningnya terlebih dulu, baru nanti tatap mukanya dilakukan belakangan. Nah, selama pandemi COVID ini tahun 2020 banyak training karena tidak memungkinkan adanya face to face atau klasikal, banyak training dilakukan melalui e-learning dalam hal ini atau biasa pembelajaran jarak jauh ini dengan menggunakan fasilitas jaringan elektronik. Dan ini perlu dipahami bahwa e-learning itu poin utamanya adalah learning-nya. Adanya E-nya elektronik itu sifatnya dia hanya sebagai fasilitas atau sarana. Jadi e-learning sebetulnya harusnya tetap mengutamakan unsur learning-nya. Unsur elektroniknya itu lebih sebagai merupakan cara, merupakan sarana untuk mendeliver, menyampaikan sebuah materi pelatihan. Nah, untuk di Pusdiklat sendiri, Pusdiklat SDM LHK Bogor, Forklaim itu membantu mendukung penyelenggaraan e-learning, meletakkan fondasi pembangunan e-learning sejak tahun 2014-an sampai 2016 dan kemudian ditindaklanjuti ada oleh teman-teman dari FAO, proyek dari FAO dan juga dari proyek FIP, Forest Investment Program dari World Bank untuk pengembangan modul-modul yang cukup banyak untuk KPH. Ini yang sudah dilakukan di sana. Nah, kalau e-learning sendiri ini dipilih menjadi salah satu pilihan ke depan kenapa kami mencoba mendorong pembangunan e-learning karena ini bisa menjangkau peserta yang tersebar dari berbagai wilayah. Kemudian juga ini fleksibel dari sisi waktu pembelajaran dan dalam jangka panjang bisa efisien dari sisi pembiayaan. Nah, ini sebuah kasus untuk training-training klasikal itu biasanya komponen untuk transportasi peserta, mendatangkan peserta misalnya dari Indonesia Timur, itu sangat mahal sekali. Sehingga ini kadang-kadang kenapa banyak training itu pesertanya sebagian besar dari Indonesia Barat dan dari Indonesia Tengah. Karena untuk peserta dari Indonesia Timur sangat
sangat mahal biaya transportasinya, sehingga e-learning ini diharapkan bisa memberikan pelayanan yang lebih adil di dalam pengembangan SDM, khususnya untuk mitra atau rekan-rekan atau SDM kehutanan yang ada di daerah terpencil. Nah, ini beberapa keterbatasan, ini e-learning memang membutuhkan ini proses adaptasi karena dituntut pembelajaran mandiri, orang-orang dituntut mau dan mampu untuk belajar mandiri. Kemudian yang kedua di sini juga kebanyakan yang bisa dideliver melalui e-learning itu kebanyakan hanya mencapai dari sisi taksonomi itu istilahnya peningkatan pengetahuan. Sementara kalau untuk peningkatan keterampilan, perubahan sikap kadang-kadang itu harus melalui face to face, melalui praktek dan lain sebagainya. Ini keterbatasan e-learning. Nah, kemudian juga salah satu challenge yang ada adalah ini membutuhkan peserta yang sedikit banyak perlu melek HP misalnya atau internet, kemudian juga mempunyai akses terhadap HP dan juga misalnya ketersediaan sinyal misalnya. Nah, juga sedikit keterbatasan e-learning adalah biasanya kalau di dalam face to face, setelah acara sesi kelas, saat makan siang dan saat istirahat, orang bisa ngobrolin tentang secara informal tentang apa-apa yang sudah dipelajari di dalam kelas. Nah, ini kalau di dalam e-learning ini agak sulit dia lakukan. Biasanya setelah koneksi putus ya udah berhenti saja. Nah, ini ruang diskusi setelah pembelajaran di dalam kelas ini agak terbatas. Nah, ini beberapa training yang kami lakukan. Ini untuk SDM KPH dan juga untuk kelompok perhutanan sosial atau kelompok tani hutan. Misalnya, kami mendorong penyusunan-penyusunan yang sifatnya atau training-training yang sifatnya bukan core kompetensi bagi Pusdiklat. Misalnya tentang leadership, kemudian kewirausahaan, kemudian juga misalnya ada beberapa training ini yang penyusunan RPHJP, ini seperti juga dilakukan bersama Pak Agustiarso di Samarinda. Kemudian untuk pelatihan inventarisasi hutan, kemudian pelatihan terkait dengan konflik teritorial, dan juga misalnya penggunaan drone misalnya. Ini beberapa contoh training yang kami selenggarakan untuk mitra-mitra kami dari KPH dan juga dari kelompok tani hutan atau kelompok usaha perhutanan sosial. Nah, bentuk yang lain dari pengembangan kapasitas selain dalam bentuk pelatihan, kami juga mendorong adanya misalnya studi tour untuk memperlihatkan contoh-contoh nyata pengelolaan hutan kepada kepala KPH dengan mengunjungi Forest Management Unit di Jerman. Kemudian juga untuk kelompok tani hutan dan KPH ini juga kita ajak untuk melihat praktek konservasi hutan dengan menggunakan tanaman kopi di Gunung Malabar. Ini yang dilakukan oleh diinisiasi oleh 2 orang forester dari alumni dari Universitas Mula Warman. Ketika melihat Gunung Malabar banyak perambahan hutan untuk pengembangan sayuran, mereka mencoba mengintroduksi tanaman kopi karena di situ kalau menggunakan tanaman sayuran itu tingkat erosinya tinggi dan kerusakan lahannya sangat tinggi, mereka mencoba mengkonservasi dengan menggunakan tanaman kopi, dan itu nampaknya cukup berhasil. Di sana dari sisi pendapatan petaninya maupun dari perbaikan ekologi atau lingkungannya juga nampaknya menunjukkan keberhasilan untuk konservasi dengan menggunakan kopi di daerah Gunung Malabar di Bandung. Kemudian share learning antar KPH misalnya melalui diskusi-diskusi di KPH Center di provinsi seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur misalnya, dan juga Sulawesi Tengah. Kemudian juga ada bentuk-bentuk seperti coaching, mentoring, dan pendampingan saat penyusunan bisnis plan di KPH ataupun di kelompok usaha perhutanan sosial. Nah, ini contoh-contoh bentuk pengembangan kapasitas yang dalam bentuk lain di luar diklat. Nah, beberapa tantangan di dalam pengembangan kediklatan ini, pelatihan, ini kita perlu mengakui bahwa lembaga diklat pemerintah seperti juga yang disebutkan oleh Pak Agus tadi itu mempunyai beberapa keterbatasan, termasuk dari sisi SDM, fasilitas, dan anggaran. Sehingga kalau saya menganalisis sederhana, misalnya dari target misalnya untuk orang yang dilatih di dalam Renstra
BP2 SDM 2014 sampai 2019 misalnya, itu dari target 35.000 orang yang dilatih, realisasi 20.000 orang, sekitar itu. Nah, ini ada persoalan dengan keterbatasan sumber daya di lembaga diklat. Kemudian juga kalau saya melihat dulu KPH itu pada tahun 2015 kebijakan pemerintah termasuk Bappenas sangat kuat sekali, sehingga ibaratnya no KPH no budget. Semua kegiatan diarahkan mendukung KPH, tetapi setelah itu dukungan terhadap KPH itu naik turun. Nah, ini juga akhirnya berpengaruh terhadap pengembangan program-program yang terkait dengan pengembangan kapasitas untuk KPH juga ini tidak stabil, dan misalnya dari sisi anggaran juga ada kecenderungan menurun. Kemudian juga tantangan lain, pelatihan yang berorientasi praktis. Ini juga menuntut kesiapan dari sisi pengajar, fasilitas termasuk tempat praktek, dan juga kurikulum-kurikulumnya. Ini menjadi salah satu tantangan tersendiri untuk menyiapkan dari pengajar, fasilitas, dan kurikulum yang berorientasi praktis. Bisa dibayangkan bagaimana bisa mengajari orang berenang kalau kita atau pelatihnya sendiri tidak pernah berenang misalnya, tidak pernah nyemplung ke kolam renang. Nah, ini sebuah tantangan-tantangan bagaimana ini penyiapan pengajar, ini fasilitas dan kurikulum sangat diperlukan. Kemudian isu lain ini terkait dengan masalah database dan pemetaan kompetensi. Ini di Indonesia tadi disebutkan ada ribuan atau ada ratusan KPH sudah terbentuk, kemudian juga dengan sekian ribu SDM di dalamnya. Nah, ada sebuah persoalan penting adalah kita di lingkup KLHK sendiri pemetaan atau database tentang SDM itu masih minim sekali. Mungkin yang selama ini sudah agak tertata rapi itu SDM untuk lingkup KLHK-nya sendiri. Untuk data SDM dari aparatus daerah untuk bidang LHK, ini mungkin datanya masih kurang tertata. Apalagi juga data-data terkait dengan SDM untuk sektor swasta dan sektor masyarakat. Mungkin akan sulit dijawab kalau saat ini kira-kira berapa kebutuhan untuk SDM kehutanan 5 tahun ke depan untuk sektor swasta. Mungkin banyak pihak akan sulit menjawabnya karena memang selama ini tidak ada sebuah analisis proyeksi untuk memperkirakan kebutuhan SDM kehutanan. Nah, ini sebetulnya rentetannya sangat panjang itu nantinya ketika berbicara masalah data SDM ini dan proyeksinya. Nah, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk pengembangan pelatihan ini. Nah, termasuk juga tantangan ini kalau selama ini di lembaga diklat LHK ini fokusnya pada teknis kehutanan. Dalam perkembangannya seperti yang juga diilustrasikan oleh Pak Agus, ada dinamika lapangan, dinamika keilmuan, dinamika teknologi yang menuntut juga pengembangan kapasitasnya perlu dilakukan untuk mendukung upaya-upaya pembangunan hutan secara berkelanjutan. Nah, ini yang nampaknya ada bidang-bidang baru yang bukan core kompetensi bagi lembaga diklat pemerintah bidang LHK untuk nanti perlu mempelajari dan mengembangkan lebih lanjut. Contohnya terkait dengan pengembangan bisnis. Ini bukan core kompetensi bagi lembaga diklat kehutanan, tetapi ini perlu dipelajari supaya karena itu menjadi salah satu poin penting untuk pengembangan KPH ke depan. Kemudian juga isu lain adalah terkait dengan pelatihan-pelatihan yang sering tidak ada follow up action-nya karena minimnya dukungan pasca diklat. Ini kewenangan lembaga diklat ini hanya sampai sebatas melatih orang. Untuk bisa menerapkan ilmunya, ini butuh dukungan-dukungan pasca diklat. Nah, persoalannya kadang-kadang dukungan ini tidak diperoleh oleh individu yang bersangkutan. Misalnya orang sudah dilatih, staf KPH sudah dilatih untuk mengembangkan bisnis, tetapi ketika mau mengembangkan tindak lanjut, tidak ada dukungan modal, tidak ada dukungan kebijakan dari pemerintah daerahnya misalnya. Ini juga menjadi salah satu tantangan tersendiri.
Nah, kemudian juga dari siklus manajemen pelatihan, ini yang seringkali tidak dilakukan secara utuh sehingga kualitas kediklatannya berimbas terhadap kualitas kediklatan yang ada. Kemudian juga ini tantangan ke depan ini terkait dengan dinamika teknologi, dinamika usia peserta, dan ini akan berpengaruh terhadap metodologi mengajar, karena misalnya untuk generasi X misalnya yang lahir sebelum 80-an misalnya, itu tentu saja akan ada perbedaan karakter dengan generasi Y yang lahir misalnya dari tahun 80 sampai 95, apalagi dengan generasi Z. Nah, ini juga menuntut adanya dinamika-dinamika atau perbaikan dan penyesuaian di bidang metodologi pengajaran. Ini beberapa gagasan, ini pengembangan sumber pendanaan alternatif untuk pengembangan SDM KPH termasuk pemerintah daerahnya, bagaimana pemerintah daerah ini perlu didorong untuk mengalokasikan anggaran-anggaran untuk pengembangan SDM. Selama ini KPH masih seringkali dianggap sebagai cost center sehingga dukungan pemerintah untuk melakukan investasi pengembangan SDM masih terbatas. Kemudian link and match antara lembaga diklat dengan KPH, dengan Litbang dan Direktorat Teknis, ini yang juga menjadi penting supaya misalnya diklat-diklat yang dikembangkan oleh lembaga diklat nanti benar-benar sesuai dengan program-program dari Direktorat Teknis yang ada. Nah, ini seringkali yang contoh-contoh yang seringkali muncul misalnya ketika lembaga diklat menyelenggarakan pelatihan untuk kelompok tani hutan di desa A, ternyata bantuan alat nanti dikasihkan kepada desa Y, Pak, sehingga tidak ada kesinambungan di situ. Nah, ini bagaimana upaya-upaya kesinambungan, link and match antara lembaga diklat dengan Direktorat Teknis ini juga menjadi salah satu kebutuhan untuk ke depan. Kemudian juga pengembangan indikator kinerja lembaga diklat pemerintah yang lebih baik. Ini selama ini juga lembaga diklat seringkali ini tantangannya adalah indikator-indikator yang digunakan adalah salah satunya dari penyerapan anggaran. Sehingga orientasinya kebanyakan dari sisi berapa banyak orang yang dilatih, tetapi belum berbicara seberapa jauh diklat-diklat yang diselenggarakan mampu menunjang program-program prioritas dari misalnya Direktorat Teknis tertentu atau program prioritas pembangunan kehutanan. Nah, ini nampaknya perlu ada perbaikan indikator kinerja di level lembaga diklat. Termasuk juga mengingat keterbatasan di lembaga diklat, ini ide yang perlu dikembangkan ke depan antara lain jejaring dan penguatan kapasitas lembaga diklat yang ada. Saya ingat tahun 90-an, mungkin Pak Agus Setiarso lebih paham itu, tahun 90-an saat itu di kehutanan ada lembaga diklat swasta, misalnya grup Barito, grup Sumalindo, dan kualitas diklat mereka juga cukup bagus. Karena mereka juga terafiliasi dengan perusahaan, grup-grup perusahaan besar seperti saat itu misalnya untuk Sumalindo mereka juga terkait dengan atau punya link dengan misalnya penggunaan atau perusahaan alat berat di sini, sehingga biasanya lulusan Sumalindo biasanya saat itu sangat bagus juga untuk training untuk terkait dengan penggunaan alat berat misalnya. Nah, ini juga pengembangan database berdasarkan region dan roadmap pengembangan KPH yang lebih clear. Kemudian juga pengembangan kapasitas pelatih, ini untuk menyesuaikan dengan dinamika kebijakan, dinamika teknologi, dan isu global. Ini yang saya melihatnya sebagai sebuah tantangan di banyak lembaga pendidikan dan pelatihan, adaptasi terhadap isu-isu kebijakan terkini itu seringkali agak lambat. Nah, ini yang mungkin juga ini sehingga ketika mendeliver sebuah training, kadang-kadang sisi kebijakannya agak tertinggal, masih mengacu pada kebijakan-kebijakan yang lama. Ini yang merupakan salah satu tantangan dan perlu diatasi ke depan. Nah, kemudian yang ketujuh ini pengembangan e-learning atau metodologi pelatihan yang lebih interaktif sesuai dengan karakter generasi mendatang. Nah, ini saya secara sepintas ini terkait dengan SDGs seperti yang disebutkan oleh Pak Agus tadi. Ini kalau di Perpres 2017 misalnya, di situ
diamanatkan kepada KLHK untuk menghandle atau terkait dengan 9 goals. Yang kemudian di tahun berikutnya dari Bappenas dia merevisi menjadi 7 goals. Walaupun seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi ada goals tertentu yang sifatnya menjadi mandat untuk KLHK, tetapi ada goals-goals yang sifatnya contributing di situ, berkontribusi. Nah, seperti kalau saya melihat dari diklat-diklat yang ada, saya sandingkan dengan SDGs yang ada. Misalnya diklat-diklat yang ada itu terkait juga dengan misalnya goals nomor 1 untuk pemberantasan kemiskinan, goals nomor 2 misalnya terkait dengan agroforestry ini terkait dengan upaya no hunger, tanpa kelaparan. Kemudian pengembangan SMK kehutanan dan keterampilan usaha ini terkait dengan goals nomor 4. Kemudian juga di lembaga diklat juga berusaha mendorong pengarus utamaan gender, termasuk juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan pengarus utamaan gender ini. Kemudian juga di lembaga diklat ini juga ada terkait goals nomor 6 untuk air bersih. Kemudian goals nomor 8 terkait dengan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Dan juga goals terkait dengan penanganan perubahan iklim dan juga menjaga ekosistem darat. Jadi kalau saya melihat seperti fungsi tata air, kemudian ekosistem, kemudian ekosistem darat maksud saya, dan juga perubahan iklim itu merupakan bidang-bidang yang menjadi goals utama, menjadi mandat utama bagi KLHK. Yang lain sifatnya mungkin di situ akan terkait dengan contributing. Ada dokumen lain yang juga saya coba telaah, selain dari sisi SDGs, ini juga ada dokumen rencana kehutanan tingkat nasional 2011-2030. Di sini saya ada 16 kebijakan umum yang ini dibagi per region, Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Ini ada 5 kebijakan umum utama yang terkait dengan pembangunan kehutanan. Dan ini saya pikir ini pengembangan SDM, kalau ini memang menjadi sebuah arahan atau referensi pembangunan kehutanan, ini nanti perlu dikembangkan pelatihan-pelatihan untuk mendukung ini misalnya tentang mempertahankan daya dukung dan daya tampung air, kemudian tutupan hutan, pengembangan hutan tanaman industri, dan lain sebagainya. Ini kebijakan-kebijakan yang ada di dalam RKTN, kebijakan umum yang ada di RKTN, dan saya pikir lembaga diklat nanti melalui upaya-upaya pengembangan SDM-nya nanti perlu diarahkan ke sini. Referensi yang lain ini kalau saya mengambil dari visi Indonesia 2045, ini untuk kehutanan nanti akan terkait dengan percepatan industri dan pariwisata, kemudian juga pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat petani, pemantapan ketahanan air dan energi, kemudian komitmen terhadap lingkungan hidup. Ini juga ada sebuah roadmap pembangunan kehutanan 2045 yang saya ambil dari Bappenas tahun 2020. Ini mimpi besarnya nanti 2045 ini kehutanan kita bisa menjadi mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan air. Ini mimpi besarnya di 2045. Nah, ini beberapa hal yang nanti menjadi sasaran pokok untuk termasuk bagaimana membangun ini bioprospecting, bioekonomi, kemudian juga ketahanan pangan, ketahanan air, dan lain sebagainya. Ini sasaran-sasaran pokok pembangunan kehutanan ke depan. Nah, kalau di situ saya melihat dari analisis terhadap visi Indonesia 2045, ini beberapa poin nanti nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi. Ini misalnya training atau pengembangan kapasitas bidang kehutanan ke depan nanti perlu diarahkan bagaimana pengelolaan hutan berbasis masyarakat, ini sebagai salah satu strategi peningkatan kesejahteraan. Kemudian pengembangan hasil hutan unggulan untuk menguasai pangsa pasar dunia, penurunan emisi karbon, kemudian pengembangan pariwisata, ketahanan pangan, ketahanan air, ketahanan energi, kemudian bioekonomi dan bioprospeksi. Nah, ini kita ingat waktu misalnya Pilpres tahun lalu,
ini apa misalnya saat itu Pak Jokowi sebagai capres melontarkan ide misalnya tentang apa racun kalajengking yang bernilai tinggi. Dan itu mungkin bisa menjadi bahan joke atau bahkan jadi bahan bully gitu kan. Tetapi di sisi lain ini bisa kita pikirkan bahwa orientasi sektor kehutanan mungkin juga harus berubah bahwa kedepannya mungkin tidak hanya berbicara atau mungkin sudah menomorduakan kayu dan mencoba menggali produk-produk yang terkait dengan bioprospeksi yang misalnya terkait dengan misalnya tanaman-tanaman obat atau senyawa-senyawa tertentu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Itu yang mungkin juga menjadi sebuah pemikiran untuk perlu dikembangkan ke depan. Walaupun untuk tahap ini mungkin peran dari Litbang menjadi sangat dibutuhkan. Nah ini untuk bidang apa lingkungan hidup, ini beberapa hal mungkin agak overlap dengan bidang apa kehutanan, termasuk peningkatan kualitas air, kualitas udara, penurunan emisi gas rumah kaca, kemudian kemampuan untuk sekuestrasi karbon, dan perbaikan kualitas tutupan lahan, kemudian pengembangan industri farmasi berbasis keanekaragaman hayati, dan juga pengembangan sumber energi terbarukan. Nah ini melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Agus, ini dari visi Indonesia 2045 ini juga sebetulnya sudah berpikir jauh ke depan tentang berbagai bidang yang nanti menjadi prospektif, menjadi apa mimpi ke depan untuk bisa dikembangkan di sektor kehutanan Indonesia. Saya pikir itu